Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Regon, mahasiswa STAN Bengkalis. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas untuk memenuhi syarat UAS dengan mata kuliah Hukum Konstitusi dengan judul Tinjauan Hukum Konstitusi terhadap Rencana Penghapusan Ketentuan Presidensial Threshold pada Pemilu tahun 2024. Tinjauan Hukum Konstitusi terhadap Rencana Penghapusan Ketentuan Presidensial Threshold pada Pemilu tahun 2024. Wacana penghapusan Presidensial Threshold. Presidensial Threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik serta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Munculnya wacana penghapusan presidensial threshold. Dalam catatan lembaga kode etik dalam catatan lembaga kode inisiatif sepanjang 2017 sampai 2020 terdapat 14 gugatan kepada MK atas pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Namun tidak ada satupun gugatan yang dikabulkan. Lembaga ini telah mencatat bahwa MK telah menolak 5 gugatan dan tidak menerima 9 perkara lainnya. Terakhir, sebanyak 6 gugatan atas penghapusan presidensial threshold langsung ditolak dalam sehari. Menurut MK, alasan yang didalilkan oleh pemohon terkait penghapusan presidensial threshold sangat minim, bahkan tanpa ada kajian teori yang memadai. Oleh sebab itu, MK menilai bahwa permohonan gugatan untuk menghapuskan presidensial threshold masih membutuhkan perbaikan lanjutan. Regulasi dan putusan MK tentang ambang batas. Konsep presidensial threshold merupakan salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintahan dapat berjalan dan tidak mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif saat menjalankan pemerintahannya di kemudian hari. Presidensial threshold juga dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Menurut penilaian MK melalui putusan nomor 3 garis miring PUUU garis datar Romawi 7 garis miring 2009, penerapan presidensial threshold merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak akan mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 garis miring PUU garis datar 11 Romawi garis miring 2013, ketentuan mengenai presidensial threshold dianggap merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang. Adapun jika kemudian penerapan presidensial threshold sebesar maka 20% dikhawatirkan dapat menimbulkan politik transaksional. Penghapusan presidensial threshold justru akan semakin memperkuat politik identitas. Penghapusan presidensial threshold pada pemilu dapat menjadikan sistem pencalonan pemilu seperti yang terjadi pada pilkada. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah efektif bila presidensial threshold dilaksanakan dengan penerapan 25% kursi di DPR RI atau 20% suara sah nasional. Jumlah tersebut sudah ideal berdasarkan jumlah partai politik dan jumlah kursi di DPR RI. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
sehingga sudah seharusnya Presiden dan Wakil Presiden memiliki kepercayaan dari parlemen dan juga rakyat. Di lain pihak, jika presidensial threshold dihilangkan, maka akan banyak dampak yang dapat merugikan sistem politik kita. Salah satu yang dapat terjadi ialah banyak calon presiden dan wakil presiden yang muncul, bahkan termasuk perseorangan. Kondisi ini justru akan membuat polarisasi politik muncul dan tidak efektif bagi pendidikan politik masyarakat. Partai baru pun akan semakin banyak muncul dan sistem kaderisasi juga tidak optimal. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Lukman Hakim, setiap pihak harus menghormati putusan MK dan konsisten dengan pandangan bahwa norma presidensial threshold merupakan kewajiban hukum terbuka atau open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR RI dan Presiden. Sementara Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan wacana tentang penghapusan presidensial threshold merupakan aspirasi masyarakat yang tetap ditampung oleh DPR RI sebagai bahan pertimbangan revisi Undang-Undang Pemilu yang kemungkinan akan dilakukan setelah tahun 2024. Sedangkan untuk Undang-Undang Pemilu, Komisi 2 mengakui pentingnya penyempurnaan undang-undang untuk meningkatkan kualitas sistem politik dan demokrasi. Salah satu jalan masuknya adalah untuk mengubah Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Hanya saja DPR RI dan pemerintah hanya menghentikan sementara pembahasan Undang-Undang Pemilu untuk penanganan pemulihan ekonomi COVID-19. Perlu menunggu waktu yang tepat untuk Undang-Undang Pemilu dibahas lagi. Bagaimanapun juga pembahasan Undang-Undang Pemilu butuh persiapan yang matang karena Komisi 2 DPR RI tidak ingin revisi Undang-Undang Pemilu dilaksanakan ketika mendekati pelaksanaan pemilu karena akan syarat kepentingan dan terkadang mengabaikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.